Hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez berambisi meraih gelar ke-9 bersama Ducati. Musim 2025 menjadi musim ke-13 bagi Marc Marquez di ajang MotoGP. Marc Marquez juga masih memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9, kali ini bersama pabrikan Ducati. Setelah meninggalkan Honda pada akhir musim 2023, Marquez bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada 2024. Keputusan tersebut awalnya sempat diragukan banyak pihak, mengingat ia harus beradaptasi dengan motor yang berbeda setelah lebih dari 1 dekade membela Honda. Namun, Marquez membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu pembalap terbaik di lintasan dengan finish di peringkat ketiga klasemen akhir musim 2024. Keberhasilannya bersama Gresini Racing menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Dengan performa impresifnya, Ducati pun tertarik untuk merekrutnya ke tim pabrikan guna memperkuat dominasi mereka di MotoGP. General Manager Ducati, Davide Tardozzi, meyakini bahwa Marquez adalah salah satu pembalap paling berbakat dan berani dalam sejarah MotoGP. Keberaniannya dalam menemukan batas maksimal dari motor yang dikendarainya membuatnya berbeda dibandingkan pembalap lain. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap yang agresif dan tak kenal takut. Salah satu karakteristik utamanya adalah kemampuannya mengambil risiko lebih besar dibandingkan pembalap lain. Tidak ada pembalap MotoGP lain yang berani mencari limit motor seperti yang dilakukan Marquez. Keunikan ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang dialaminya setiap musim, yang seringkali lebih tinggi dibandingkan pembalap lain. Meski sering terjatuh, ia selalu mampu bangkit dan kembali menunjukkan performa luar biasa di lintasan. Dalam sebuah wawancara, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya lebih mengandalkan naluri saat balapan ketimbang terlalu banyak berpikir secara teknis atau memikirkan postur tubuhnya. Ia merasa bahwa ketika ia mengandalkan instingnya, performanya lebih maksimal dibandingkan saat ia terlalu banyak memikirkan teknik balapan secara teori. Ketika saya sudah menyelesaikan balapan, terkadang saya sendiri terkejut dengan aksi yang saya lakukan di lintasan. Saya berpikir, apa yang telah kau lakukan, Marc? Saya membalap sesuai naluri saya dan sangat menikmatinya. Saat saya mulai terlalu memikirkan bagaimana seharusnya saya memposisikan tubuh atau strategi apa yang harus saya terapkan, justru semuanya menjadi salah. Itu semua karena naluri, tegas juara dunia 8 kali tersebut. Selain itu, pendekatan Marquez terhadap persiapan balapan juga berbeda. Biasanya, para pembalap MotoGP berjalan mengelilingi trek sebelum balapan akhir pekan untuk menganalisis kondisi aspal, mencari titik pengereman yang tepat, serta memahami gundukan atau ketidaksempurnaan permukaan lintasan. Namun, Marquez mengakui bahwa dirinya hampir tidak pernah melakukan hal tersebut. Saya hampir tidak pernah berjalan mengelilingi trek sebelum balapan, karena saya tidak ingin melihat gundukan atau ketidaksempurnaan di aspal. Jika saya terlalu banyak memikirkan detail trek, saya akan kehilangan insting alami saya. Saya lebih percaya pada naluri dibandingkan analisa visual. Motor yang saya kendarai akan memberi saya umpan balik yang saya perlukan saat balapan, pungkasnya. Setelah sukses bersama Gresini Racing di musim 2024, Marquez kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada 2025. Dengan pengalaman dan kecepatan yang dimilikinya, ia menjadi salah satu kandidat kuat dalam perburuan gelar juara dunia. Marquez kini mengendarai motor terbaik di grid, Ducati Desmos Edisi, yang dikenal memiliki keunggulan dalam akselerasi dan top speed. Namun, tantangannya tidaklah mudah. Marquez harus menghadapi para pembalap muda berbakat seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini yang juga mengincar gelar juara. Meski demikian, dengan mentalitasnya yang pantang menyerah, Marquez tetap yakin bisa kembali menjadi yang terbaik. Keberhasilan Marquez di Ducati juga akan menjadi bukti bahwa ia bukan hanya seorang legenda yang sukses bersama Honda, tetapi juga seorang pembalap yang mampu beradaptasi dengan berbagai motor dan kondisi. Jika ia berhasil meraih gelar ke-9, maka namanya akan semakin kokoh sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kini, para penggemar MotoGP menantikan bagaimana perjalanan Marquez di musim 2025. Apakah ia akan mampu membawa pulang gelar juara dunia ke-9-nya? Atau justru persaingan ketat dengan para rivalnya akan menjadi tantangan terbesar dalam karirnya? Yang pasti, dengan gaya balapnya yang agresif dan keberaniannya dalam mencari batas maksimal, setiap balapan yang dijalaninya selalu penuh aksi dan menarik untuk disaksikan.
Respons Pedro Acosta saat ditanya tentang hubungannya dengan Marc Marquez mendapatkan sorotan luas. Situasi di antara kedua pembalap bertalenta ini memang menarik, karena keduanya memiliki gaya balap agresif dan karisma tinggi yang membuat mereka menonjol di MotoGP. Pedro Acosta sering dibandingkan dengan Marc Marquez, terutama karena kiprahnya yang mengingatkan pada masa-masa awal Marquez di MotoGP. Ketika ia bersaing di era para alien seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Acosta, yang dijuluki "Hiu dari Mazarrón", sukses membuat sensasi dengan kecepatan dan keberaniannya di lintasan. Salah satu momen paling mencolok terjadi saat balapan di Portimao, Portugal, tahun lalu. Dalam balapan itu, Acosta berhasil menyalip dua pembalap top, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, dalam sebuah manuver berani. Setelah disusul oleh Acosta, Bagnaia dan Marquez malah bertabrakan, membuat mereka terlihat kurang beruntung. Meskipun Acosta belum memenangkan balapan atau meraih gelar juara di musim debutnya di kelas utama, performanya tetap mengesankan. Ia hampir menjadi pembalap KTM dengan peringkat terbaik di klasemen akhir musim, membuktikan bahwa ia adalah pesaing yang patut diperhitungkan. Selain karena kemampuannya di lintasan, Acosta juga menarik perhatian karena kepribadiannya yang unik dan apa adanya. Ia tidak terlalu memikirkan pencitraan atau jaga image, jaim, sehingga sering memberikan jawaban yang spontan dan menghibur saat diwawancarai. Salah satu contoh terbaik dari hal ini terjadi dalam acara televisi La Revuelta di Spanyol, ketika Acosta ditanya tentang hubungannya dengan Marc Marquez. Jawab Acosta singkat, yang dalam bahasa Indonesia berarti, "Siapa?" Jawaban ini terdengar tengil, tetapi tidak berarti bahwa Acosta memiliki perseteruan dengan Marquez. Sebaliknya, reaksi tersebut justru menunjukkan bahwa ia lebih fokus pada dirinya sendiri, ketimbang memikirkan pembalap lain. Acosta menegaskan bahwa dirinya hanya ingin fokus pada karirnya dan tidak ingin terlalu terpengaruh oleh kehadiran pembalap lain di MotoGP. Dengan banyaknya tantangan yang ia hadapi, termasuk masa depan yang masih belum jelas akibat kemungkinan KTM mundur dari MotoGP pada 2026 karena masalah finansial, ia lebih memilih untuk berkonsentrasi pada tujuannya sendiri. "Saya hanya fokus ke diri saya sendiri, saya sudah memiliki terlalu banyak masalah," ujar Acosta. "Seperti motor, saya hanya melihat ke depan. Saya tidak melihat apa yang orang lain lakukan." Selain Marquez, Acosta juga membahas hubungannya dengan Jorge Martin, pembalap lain dari Spanyol yang juga bersaing di MotoGP. Ia mengungkapkan bahwa dirinya lebih akrab dengan Martin, tetapi tetap berusaha menjaga hubungan yang seminimal mungkin. "Saya lebih akrab dengan Martin, tetapi saya mencoba untuk memiliki sebuah relasi seminimal mungkin," ujar Acosta. "Selama beberapa waktu kami memiliki hubungan yang baik, sampai akhirnya kami bertemu di lintasan dalam balapan. Rasanya seperti, saya menyukai Anda, tetapi tanpa perasaan." Acosta juga mengungkapkan bahwa sejak kecil ia terbiasa dengan lingkungan yang keras, sehingga membentuk kepribadiannya yang tegas dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. "Saya selalu diganggu, dan dari sana saya selalu menjadi seseorang yang keras seperti batu," tambahnya. Pernyataan-pernyataan Acosta ini semakin menegaskan bahwa ia adalah pembalap yang tidak mudah terpengaruh oleh dinamika sosial di MotoGP. Fokus utamanya adalah berprestasi dan menunjukkan potensinya di lintasan balap. Dengan gaya balap agresif, mentalitas kuat, dan kepribadian unik, Pedro Acosta diprediksi akan menjadi salah satu bintang besar MotoGP di masa depan. Marc Marquez tampil luar biasa di uji coba Ducati, Michele Pirro keheranan. Pembalap penguji Ducati Lenovo, Michele Pirro, tak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Marc Marquez dalam sesi uji coba di sirkuit Buriram. Meski baru pertama kali mengendarai Desmos edisi GP24, Marquez langsung menunjukkan kecepatan luar biasa dan menjadi yang tercepat selama 2 hari berturut-turut. Sebagai pembalap yang baru beradaptasi dengan motor berbeda, Marquez seharusnya membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik kendaraan barunya. Namun, ekspektasi itu justru terpatahkan dengan kemampuannya menyesuaikan diri secara cepat dan efektif. Pirro mengakui bahwa pencapaian ini sangat jarang terjadi dalam dunia balap.
Biasanya, butuh waktu bagi seorang pembalap untuk benar-benar memahami karakter motor barunya. Tapi Marquez langsung tampil maksimal dan terlihat sangat nyaman dengan Desmos edisi GP24. Itu luar biasa, ujar Pirro. Bukan hanya kecepatan yang mencuri perhatian, tetapi juga kecerdasan Marquez dalam menganalisis performa motornya. Pirro menyebut Marquez memiliki pemahaman teknis yang sangat mendalam, memungkinkan dirinya untuk memberikan masukan yang berharga bagi tim Ducati. Marquez dengan cepat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan agar Desmos edisi GP24 semakin dominan di lintasan. Dia bukan hanya cepat, tapi juga sangat cerdas dalam memahami kekuatan dan kelemahan motornya. Ia memberi masukan detail kepada tim teknik Ducati untuk penyempurnaan lebih lanjut, dan itu membuktikan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia, tambah Pirro. Bagi Ducati, uji coba di Buriram merupakan langkah penting dalam persiapan menghadapi MotoGP musim 2025. Dengan hadirnya Marquez di skuad Ducati, harapan semakin tinggi untuk mempertahankan dominasi mereka di kejuaraan. Kemampuannya dalam mengendarai motor serta kejelian dalam mengevaluasi performa menjadikannya aset besar bagi pabrikan asal Italia ini. Sementara itu, Marquez sendiri merasa puas dengan hasil uji coba tersebut. Ia mengakui bahwa meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan, ia semakin nyaman dengan karakter Desmos edisi GP24 dan yakin akan potensinya untuk bersaing di barisan terdepan. Saya sangat senang dengan progres yang kami buat sejauh ini. Ducati memiliki motor yang luar biasa, dan saya terus mencoba memahami setiap detailnya. Masih ada beberapa hal yang bisa kami tingkatkan, tapi sejauh ini semuanya berjalan dengan sangat baik, kata Marquez. Dengan hasil positif dalam uji coba ini, perhatian kini tertuju pada kiprah Marquez di musim MotoGP 2025. Mampukah ia melanjutkan performa gemilangnya dan kembali menjadi penantang utama di kejuaraan dunia? Semua mata akan tertuju padanya saat musim balapan segera dimulai. Casey Stoner akui Marc Marquez paling siap hadapi MotoGP musim 2025. Legenda MotoGP sekaligus mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, memberikan penilaiannya terhadap kesiapan para pembalap jelang musim MotoGP 2025. Menurutnya, dari sekian banyak pembalap, hanya Marc Marquez yang paling siap dan sangat yakin menghadapi balapan perdana di sirkuit Buriram, Thailand. Stoner menilai performa Marquez berdasarkan beberapa hasil tes dan yang terakhir tes berlangsung di Buriram. Sepanjang sesi tes, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam mengendarai motor Ducati Desmos edisi GP24 maupun GP25. Meski pada akhirnya Ducati memilih mesin GP24 sebagai pilihan utama, Marquez tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kedua motor tersebut. Bahkan, Marquez terlihat lebih nyaman dengan GP24, yang menurutnya memiliki karakter lebih kompleks namun tetap memberinya rasa percaya diri saat di lintasan. Hal ini menjadi faktor penting bagi pembalap asal Spanyol itu dalam menghadapi musim baru. Casey Stoner meyakini bahwa Marquez tidak akan menghadapi banyak hambatan dengan motor Ducati karena ia adalah pembalap bertalenta besar dengan nyali tinggi. Menurutnya, keunggulan Marquez bukan hanya terletak pada kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan motor, tetapi juga mentalitasnya yang selalu siap menghadapi tantangan di lintasan balap. Dengan performa yang semakin meningkat, banyak pihak kini menantikan bagaimana aksi Marquez di seri pembuka MotoGP 2025 di sirkuit Buriram. Apakah ia mampu menunjukkan dominasinya dan membawa Ducati kembali ke puncak kejayaan? Semua akan terjawab saat musim balap resmi dimulai. Ducati Lenovo secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka akan menggunakan mesin Desmos edisi GP24 untuk musim MotoGP 2025 dan 2026. Keputusan ini diambil setelah tim pabrikan asal Italia tersebut tidak dapat membuat kemajuan yang signifikan dengan spesifikasi mesin GP25. Langkah Ducati ini bukan tanpa alasan.
Mulai musim 2025, MotoGP akan menerapkan aturan pembekuan pengembangan mesin, yang berarti tim-tim tidak dapat melakukan perubahan besar pada spesifikasi mesin mereka selama 2 musim ke depan. Sementara itu, para rival seperti Honda, Yamaha, KTM, dan Aprilia tengah melakukan inovasi besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Ducati. Dengan waktu yang semakin terbatas, Ducati memilih langkah aman dengan tetap menggunakan mesin GP24 yang sudah terbukti superior sepanjang musim 2024. Mesin GP24 yang sudah terbukti unggul. Sepanjang musim 2024, GP24 tampil dominan di hampir setiap balapan, memenangkan sebagian besar seri. Keunggulan ini menjadi alasan utama mengapa Ducati lebih memilih mempertahankan spesifikasi mesin yang sudah matang, dibandingkan mengambil risiko dengan mesin baru yang belum terbukti kompetitif. Dua pembalap utama Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, juga lebih memilih GP24 karena dinilai lebih superior dan sempurna dibandingkan GP25. Tidak hanya mereka, para pembalap tim satelit seperti Alex Marquez dan Fermin Aldeguer dari Gresini Racing, serta Franco Morbidelli dari tim VR46, juga menyatakan preferensi mereka terhadap GP24. Setelah beberapa kali uji coba, mereka merasa lebih nyaman dengan GP24 karena karakteristik mesinnya yang lebih kompetitif dan mudah dikendalikan dibandingkan GP25. Akibatnya, pada musim 2025, seluruh pembalap Ducati, baik dari tim pabrikan maupun satelit, akan menggunakan GP24. Hal ini menjadikan musim MotoGP 2025 sebagai ajang pembuktian siapa pembalap terbaik yang mampu mengoptimalkan motor ini. Performa pembalap Ducati di tes pramusim. Hasil tes pramusim semakin memperkuat keputusan Ducati untuk mempertahankan GP24. Pada 3 sesi tes terakhir di Barcelona, Sepang, dan Buriram, Alex Marquez tampil impresif dengan menjadi yang tercepat dalam beberapa sesi menggunakan GP24. Sementara itu, Marc Marquez yang baru bergabung dengan Ducati juga menunjukkan performa dominan di tes Buriram, membuktikan bahwa ia cepat beradaptasi dengan motor ini, meski sempat juga cepat dengan GP24. Pembalap utama, Francesco Bagnaia, juga tampil solid dengan GP24 meskipun sepanjang tes ia berfokus mengembangkan GP25 sebelum akhirnya Ducati memutuskan untuk tidak menggunakannya. Franco Morbidelli juga tampil stabil dengan GP24 selama sesi uji coba. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio harus absen akibat cedera, dan Rocky Fermin Aldeguer masih dalam fase adaptasi dengan motor barunya. Dengan seluruh pembalap Ducati menggunakan GP24, persaingan di musim 2025 diprediksi akan semakin menarik. Akankah Marc Marquez yang baru bergabung dengan Ducati mampu langsung menjadi juara? Ataukah Bagnaia akan kembali mendominasi dengan motor yang sudah ia kenal baik? Atau justru Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, atau Fermin Aldeguer yang memberikan kejutan? MotoGP 2025 akan segera dimulai, dan semua mata tertuju pada para pembalap Ducati yang akan bertarung dengan motor yang sama. Siapa yang akan menjadi yang terbaik dengan Desmosedisi GP24? Kita tunggu jawabannya di lintasan. Tulis di kolom komentar ya. Pada sesi tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa impresif dengan menempati menjadi yang tercepat. Marc sempat mendominasi waktu tercepat di awal hingga pertengahan sesi dengan Desmosedisi GP25 miliknya, sebelum pertengahan menutup sesi di posisi ketiga. Dan hingga akhir sesi Marc sukses menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 29,184 detik. Meskipun hasil tersebut menunjukkan kecepatan yang kompetitif, fokus utama Marc Marquez dalam tes ini adalah pengembangan dan pemilihan mesin untuk musim 2025 dan 2026. Hal ini menjadi krusial mengingat akan diberlakukannya pembekuan pengembangan mesin yang dimulai pada balapan perdana di Buriram. Keputusan ini akan mempengaruhi performa tim selama 2 musim ke depan. Ducati saat ini dihadapkan pada dilema dalam memilih mesin yang akan digunakan. Meskipun Desmosedisi GP25 menawarkan peningkatan dalam hal tenaga dan kehalusan mesin, beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, merasakan bahwa motor ini memiliki kekurangan.
dalam aspek pengereman dan handling saat menikung. Sebaliknya, Desmose DC GP24, yang hampir menyapu bersih 19 kemenangan dari 20 balapan musim lalu, dianggap lebih superior dalam hal tersebut. Banyaya menyoroti bahwa GP24 lebih stabil saat memasuki tikungan, sebuah keunggulan yang belum sepenuhnya ditandingi oleh GP25. Manajer teknik Ducati, Gigi Dall'Igna, mengapresiasi kecerdasan dan ketelitian Marc Marquez dalam memahami aspek-aspek penting yang krusial bagi Ducati untuk 2 musim mendatang. Masukan dari Marquez dianggap sangat berharga dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan mesin. Dall'Igna menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Marquez sehingga memahami karakter dan gaya feedback dari pembalap Spanyol tersebut. Keputusan akhir mengenai mesin yang akan digunakan akan diambil setelah tes lebih lanjut di Buriram. Ducati harus memastikan bahwa pilihan mereka tepat, mengingat Desmose DC GP24 telah terbukti sangat kompetitif. Davide Tardozzi, manajer Ducati Corse, menekankan pentingnya bersikap konservatif dalam pengambilan keputusan ini. Ia menyatakan bahwa mereka memiliki motor yang sangat kompetitif dan untuk saat ini arah pengembangan adalah mempertahankan mesin 2024 dengan pembaruan kecil. Dengan masukan dari pembalap-pembalap berpengalaman seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, Ducati berharap dapat membuat keputusan yang tepat untuk memastikan dominasi mereka di MotoGP. Berlanjut, fokus pada pengembangan yang tepat dan pemilihan mesin yang sesuai akan menjadi kunci kesuksesan mereka dalam menghadapi tantangan di musim-musim mendatang. Menurut kalian pilihan mana yang tepat, Desmose DC GP24 atau GP25? Tulis di kolom komentar ya. Ducati pertimbangkan kembali penggunaan Desmose DC GP24 untuk MotoGP 2025. Pabrikan asal Italia, Ducati Lenovo, baru-baru ini membuat pernyataan penting terkait pemilihan motor untuk musim MotoGP 2025. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa tim masih mempertimbangkan apakah akan menggunakan Desmose DC GP24 atau beralih ke versi terbaru, GP25. Keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari kedua pembalap utama mereka, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Bukan kali pertama Ducati mengalami tantangan dalam pengembangan motor baru. Pada musim 2022, Ducati juga sempat mengalami penolakan terhadap mesin Desmose DC GP22 karena dianggap kurang memuaskan. Akibatnya, mereka memilih untuk menggunakan Desmose DC GP21 yang telah diperbarui dengan teknologi dari GP22, yang kemudian dikenal sebagai Desmose DC Hybrid. Keputusan ini terbukti berhasil, membantu Ducati tetap kompetitif di lintasan, dan sukses membawa Francesco Bagnaia juara. Kini, situasi serupa kembali terjadi. Bagnaia dan Marquez mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek pada GP25 yang masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pengereman dan kemampuan menikung. Kedua pembalap ini meminta Ducati agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, mengingat GP24 pada musim lalu hampir mendominasi seluruh kemenangan di MotoGP. Konsistensi performa GP24 menjadi pertimbangan utama bagi Ducati dalam menentukan pilihan untuk musim mendatang. Selain faktor teknis, keputusan Ducati juga dipengaruhi oleh regulasi baru MotoGP yang akan mulai berlaku dalam waktu dekat. Berdasarkan peraturan terbaru, akan ada pembekuan pengembangan mesin selama 2 musim ke depan, yang akan dimulai pada Grand Prix Buriram, Thailand, di akhir bulan ini. Artinya, tim yang memilih mesin untuk musim 2025 harus tetap menggunakannya hingga akhir 2026 tanpa perubahan signifikan. Dengan adanya regulasi ini, Ducati harus memastikan bahwa keputusan yang mereka ambil benar-benar matang dan tidak menimbulkan kendala di musim berikutnya. Jika mereka memilih menggunakan GP25, maka tidak akan ada kesempatan untuk melakukan perubahan besar hingga regulasi pembekuan mesin dicabut. Oleh karena itu, Ducati perlu memastikan bahwa motor yang mereka pilih benar-benar siap menghadapi persaingan ketat di MotoGP. Perdebatan mengenai penggunaan GP24 atau GP25 terus berlangsung di internal tim Ducati. Hingga saat ini, belum ada keputusan final yang diumumkan. Namun, dengan semakin dekatnya jadwal balapan di Buriram, Ducati diharapkan segera menentukan langkah terbaik demi mempertahankan dominasinya di kejuaraan MotoGP.
Keputusan ini tentu akan sangat dinantikan oleh para penggemar MotoGP dan pengamat balap motor. Apakah Ducati akan tetap menggunakan YP24 yang terbukti kompetitif, atau mengambil risiko dengan YP25 yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut? Semua mata kini tertuju pada pabrikan Italia ini untuk melihat bagaimana strategi mereka dalam menghadapi musim balap mendatang. Inside your head,